kita sekarang udah sampai Koto. Kita mau nyamperin Putri sama Ainun. Bentar ya. Sekarang kita jalan. Di mana ya? Kita cari gimana ya guys? Di mana yang coba? Oke dah. Hai guys, nanti kita sudah sampai Koto. Sekarang kita mau masuk ke museum wayang. Betul sekali. Anggun lagi jadi fotografer dadakan. Profesional. Anggun 1, 2. Jadi kita mau masuk ke museum wayang. Sembari mengeksplor, kami akan sedikit menjelaskan tentang sejarah wayang. Wayang berasal dari bahasa Jawa wewayangan yang berarti bayangan. Dikatakan begitu karena untuk melihat wayang, penonton berada di belakang layar yang disebut kelir. Dan sang dalang memainkan wayang yang diterangi lampu sehingga menimbulkan bayangan pada kelir pertunjukan. Penonton hanya bisa menyaksikan bayangan wayang seolah-olah bayangan itu adalah manusia yang hidup. Kesenian wayang yang asli telah dikenal oleh nenek moyang kita sejak zaman dahulu kala, sebelum ada peradaban asing masuk ke negeri kita, bahkan sebelum kebudayaan Hindu masuk di Indonesia. Ia digunakan sebagai ritual upacara keagamaan orang Jawa yang berakar dari kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Waktu itu, wayang masih sangat sederhana sekali, hanya berupa cuilan gambar yang diceritakan. Namun, kemudian mulai berkembang pada zaman Hindu Jawa. Menurut kitab Centini, disebutkan bahwa asal-usul wayang Purwa mula-mula diciptakan oleh Raja Jayabaya dari Kerajaan Memenang atau Kediri. Pada abad ke-10, Jayabaya berusaha menciptakan gambaran dari roh leluhurnya dan digoreskan di atas daun lotar. Bentuk gambaran wayang tersebut ditiru dari gambaran relief cerita Ramayana pada Candi Penataran di Blitar. Cerita Ramayana sangat menarik perhatian karena Jayabaya termasuk penyembah Dewa Wisnu yang setia. Figur tokoh yang digambarkan untuk pertama kali adalah Batara Guru atau Sang Hyang Jaya Jagatnata, yaitu perwujudan dari Dewa Wisnu. Masa berikutnya pada zaman Jenggala, kegiatan penciptaan wayang semakin berkembang. Saat itu pemerintahan dipegang oleh Raden Panji Rawisrengga dan bergelar Sri Suryawisesa. Ia giat menyempurnakan bentuk wayang Purwa dan menciptakan pakemnya juga. Setiap ada upacara penting di istana, diselenggarakan pagelaran wayang Purwa dengan Sri Suryawisesa sebagai dalang dan sanak keluarganya sebagai penabuh gamelan. Pada masa itu, pagelaran wayang Purwa sudah diiringi dengan gamelan Laras Slendro. Wayang kemudian mulai mengalami berbagai perubahan dan modifikasi hingga sekarang. Sudah terdapat banyak sekali jenis-jenis wayang, mulai dari wayang kulit, golek, suket, menak, klitik, madya, gedok, cina, dupara, wong, dan kontemporer. Warna yang ada pada wajah wayang, bentuk matanya, hidung, kemudian mulut, juga memiliki arti tersendiri yang menggambarkan watak atau kepribadian si tokoh wayang. Sudah ready untuk menonton pertunjukan wayangnya? Jadi tadi katanya ini tuh pertunjukan wayang terakhir di tahun 2023 karena hasilnya di bulan Desember dimajuin karena museumnya direnovasi. Gitu, Sebelumnya saya isi pantunal dengan tokoh ini. Belum. Ini tokoh utamanya yaitu Gatot Kaca. Halo. Kalau adik-adik pendidikan berjenjang. Pertunjukan wayang yang sedang kami tonton sekarang merupakan pertunjukan wayang kulit dengan dalang Ki Kasmin Guno Prayitno. Judul ceritanya adalah Gatut Kaca Wisuda. Berawal dari kekosongan tahta di kerajaan Primagondani sepeninggalan Prabu Arimbo yang gugur bertanding dengan Raden Brotoseno. Para Pandawa ingin mewisuda Raden Gatotkaca sebagai raja di negara Pringgondani. Rencana wisuda sudah ditetapkan, namun tercium oleh Prabu Duryudono Raja Astino. Patih Sengkuni, si Raja Julik, mencari cara agar acara wisuda tersebut gagal. Untuk itu, Sengkuni bersama para Kurawa pergi ke kesatrian Glagah Tinunu, di mana Raden Brojodento berada.
Sengkuni mulai menghasut Raden Brojodento untuk menggagalkan wisuda Gatotkaca. Dia berkata bahwa Gatotkaca tidak pantas untuk dijadikan Raja Pringgondani karena dia keturunan musuh. Raden Brojodento juga ingin menjadi raja di Pringgondani, maka akhirnya ia termakan oleh bujukan Sengkuni. Kedatangan Raden Brojodento ke negara Pringgondani bertepatan dengan acara wisuda Raden Gatotkaca. Akhirnya Raden Gatotkaca menemui Raden Brojodento dan perang pun tak terelakkan. Raden Gatotkaca kalah bertanding dengan Raden Brojodento. Raden Brajamusti yang merupakan adik Raden Brojodento tidak rela dengan kekalahan Raja Gatotkaca. Maka dia segera masuk ke telapak tangan Raden Gatotkaca. Raden Brajamusti berpesan bila mana berperang dengan Raden Brojodento untuk mengalahkan Gatotkaca perlu menghantam tangan kanan ke Brojodento. Akhirnya, Raden Brojodento dan Raden Brajamusti gugur. Arwah keduanya masuk ke telapak tangan Raden Gatotkaca sebagai kekuatan ilmu Brojodento dan Brajamusti. Dengan gugurnya Raden Brojodento dan Raden Brajamusti, akhirnya Raden Gatotkaca berdiri sebagai raja di kerajaan Pringgondani. Halo teman-teman, jadi di sini aku bersama Bapak Dalangnya yang tadi melakoni wayang berjudul Gatotkaca Wisuda. Gatotkaca Wisuda. Jadi aku punya pertanyaan nih Pak, Oh, boleh. mengenai kan di layarnya tadi itu ada di kanan kirinya itu dijejerin wayang ya. Nah itu Iya. tuh ada maknanya nggak? Sebenarnya kalau yang jadi di samping itu variasi aja. Karena gimana ya, untuk dia tidak masuk lakon untuk variasi sebagai kreasi agar penampilan itu lebih Untuk pemanis aja ya. pemanis aja. Oke baik. Satu lagi nih Pak, kalau fungsi keris di belakang Bapak Dalang gitu, itu untuk apa ya? Sebenarnya banyak sih filsafatnya, cuman kalau yang gampang ya kalau orang Jawa ya, artinya kalau orang Jawa itu ya kita depan manis, tapi kalau kita dibikin di belakang dibikin susah ya kita Ada. gitu. Oke. Jadi gitu. Ya filosofinya seperti Tidak, itu ya. walaupun kita arah kemana tapi nggak ditunjukkan gitu. Oke. Jadi itu cuma dalang sama yang tadi di belakang dalangnya aja yang ngegunain itu. Jadi yang main alat musiknya itu nggak gunain itu. Sebenarnya nggak tergantung permintaan sih, kalau memang kita disuruh pakai semuanya ya pakai semuanya gitu, nggak apa-apa gitu. Sebenarnya kalau memang seragam ya seragam gitu. Baik Pak, terima kasih ya Pak untuk sudah bersedia menjawab pertanyaan kami. Iya, Terima kasih ya Pak. sama-sama. Mari. Teman-teman, sampai situ aja vlog nonton pagelaran wayang kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu melestarikan budaya Indonesia. Dadah.